Halo guys, berjumpa lagi dengan Kikoto. Sekarang saya ingin ngajakin teman-teman untuk membahas tentang latihan soal tes PPPK tahun 2022, kompetensi teknis guru IPS SD part 1. Jadi ini sebenarnya saya ingin dedikasikan untuk teman-teman yang akan mengikuti tes seleksi PPPK untuk tahun 2022 ini, karena memang di tahun 2022 ini sudah positif akan diadakan seleksi PPPK untuk formasi guru dan formasi tenaga kesehatan. Nah, di kali ini saya akan membahas untuk formasi guru dulu. Jadi ini untuk kompetensi mata pelajaran IPS untuk guru SD. Meskipun di tahun 2022 ini belum final apakah memang ada tes CPNS ataupun tidak, tapi ada baiknya teman-teman juga harus mempersiapkan diri untuk mengikuti tes PPPK ini, karena PPPK ini sendiri juga memiliki fasilitas yang tidak kalah lengkapnya dibandingkan dengan PNS ya. Jadi teman-teman juga akan mendapatkan banyak privilege dengan mengikuti seleksi PPPK ini, dan teman-teman juga menjadi bagian dari ASN meskipun bukan pegawai negeri sipil ya, tapi masih menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Nah baik, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung aja mulai bahas. Nah sebelum mulai teman-teman silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman bisa dapat updatean setiap saya mengupload video-video terbaru tentang seleksi PPPK untuk tahun 2022 ini. Nah ini ada sekitar 10 soal, saya akan berikan screenshotnya. Silahkan teman-teman pause dan dikerjakan dulu. Nanti setelah teman-teman kerjakan soal nomor 1 sampai 10 akan langsung kita bahas. Sekarang kita mulai aja dari soal nomor 1 ya. Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry atau inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai bla bla bla. Nah, ini teman-teman kata kuncinya inquiry ini ya. Inquiry dan dikaitkan dengan penggunaan lingkungan alam dan lingkungan sosial dalam pembelajaran. Nah, teman-teman harus tahu dulu inquiry itu apa. Nah, jadi dalam metode inquiry ini, guru itu tidak berperan sebagai sumber belajar ya, karena kegiatan belajar yang paling utama adalah melakukan penyelidikan terhadap benda-benda dan fenomena alam. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik didorong untuk mencari pengetahuan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena atau benda-benda tertentu. Nah, kegiatan belajar pada dasarnya bersifat independen. Jadi independennya itu tidak tergantung dari si gurunya, tapi lebih memberikan porsi yang besar kepada peserta didik, sehingga gurunya lebih berperan sebagai manajer, motivator, administrator, serta fasilitator. Nah, sintak pembelajaran inquiry itu ada 5 poin ya. Yang pertama adalah penyajian masalah, yang kedua verifikasi data, kemudian melakukan eksperimen, yang keempat merumuskan penjelasan, dan yang kelima melakukan analisis data. Nah, tugas utama dari si guru adalah untuk merancang kegiatan belajarnya secara konstruktif sehingga si peserta didik ini dapat belajar secara mandiri guna menyalurkan rasa ingin tahunya sehingga dapat menemukan pengetahuan baru yang lebih bermakna dan bermanfaat dari kehidupannya. Jadi si siswa inilah yang didorong untuk menemukan pengetahuan baru. Jadi tidak semata-mata bersumber dari gurunya. Nah, di samping itu juga tugas penting lain yang diemban oleh guru adalah mengarahkan dan memotivasi peserta didik agar tidak putus asa dan terus bersemangat untuk belajar mengeksplor alam dan lingkungan sekitarnya. Jadi dalam konteks di atas, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya. Yang A yaitu fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungannya. Jadi jawabannya soal nomor 1 adalah A. Kita lanjut soal nomor 2. Ibu Suti adalah seorang guru SD yang mengajar IPS di kelas 5 di SDN Ciputat 7, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada pembelajarannya, di kelas Ibu Suti memberikan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya yang berisi jawaban. Langkah berikutnya adalah Ibu Suti membagi kelas menjadi 3 kelompok nih.
Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu berisi pertanyaan. Kelompok kedua adalah kelompok membawa kartu berisi jawaban. Sedangkan kelompok tiga adalah kelompok penilai. Nah, dilihat dari proses pembelajarannya, Ibu Suti telah melaksanakan model bla bla bla. Jadi di sini ada 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu dikasih kartu yang berisi pertanyaan A sampai Z. Kemudian kelompok kedua memegang jawaban dari pertanyaan A sampai Z tadi. Dan yang kelompok yang ketiga sifatnya sebagai juri atau penilai. Nah, ini modelnya model apa sih yang digunakan oleh Ibu Suti ini? Nah, jadi kalau kita berbicara tentang model pembelajaran ya, jadi model pembelajaran itu pengertiannya adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran kelas atau dalam pembelajaran tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Nah, jadi ada seorang peneliti, beberapa peneliti lah ya, namanya Joyce, Weil, dan Calhoun di penelitian mereka tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarahkan kita untuk mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, model pembelajaran ini pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Jadi polanya tuh sudah dibikin dulu oleh si guru. Nah, dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, model, dan teknik pembelajaran. Nah, untuk kasus ini itu nama modelnya itu adalah model make a match. Make a match adalah teknik mengajar dengan mencari pasangan gitu. Jadi make, membuat, match, sebuah pasangan gitu. Jadi salah satu keunggulannya adalah siswa belajar sambil menguasai konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Pembelajaran model make a match ini yaitu pembelajaran yang tekniknya mengajarkan bagaimana mencari pasangan melalui kartu pertanyaan dan jawaban yang harus ditemukan dan didiskusikan oleh pasangan siswa tersebut. Jadi mereka harus berdiskusi antara kelompok 1 dan kelompok 2 ini untuk memastikan bahwa jawaban A, jawabannya yang mana nih? Jawaban pertanyaan B, jawabannya yang mana nih? Dan seterusnya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran menggunakan model make a match itu adalah sebagai berikut nih. Yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi konsep atau topik yang cocok untuk sesi review, serta kartu soal dan satu kartu lainnya yang berisi jawaban. Jadi selalu ada pasangan gitu. Kalau misalnya ada 10 soal berarti ada 10 jawaban. Kemudian setiap siswa mendapatkan satu buah setiap siswa mendapatkan satu buah kartu. Kemudian setiap siswa memikirkan jawaban atau soal kartu yang dipegang untuk mencari pasangan dari kartu tersebut. Kemudian setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya. Jadi kalau dia punya pertanyaan, apakah fungsi dari pasar? Nah, itu nanti siswa akan mencari siswa lain yang memegang kartu yang berisi jawaban dari fungsi pasar tersebut. Kemudian langkah ketiga berikutnya adalah setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu yang ditentukan akan diberi poin. Jadi semakin cepat mereka mendapatkan pasangan jawabannya, maka akan diberikan poin yang lebih tinggi. Kemudian setelah satu babak, kartu akan dikocok ulang, akan diundi lagi agar tiap siswa mendapatkan kartu yang berbeda dari sebelumnya. Seperti itu. Jadi jawabannya untuk yang pertanyaan nomor 2 ini adalah yang E ya, mencari pasangan. Soal nomor 3, untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara bla bla bla. Nah, ini gampang ya. Teman-teman bisa cek di sini ada kata-kata secara langsung. Mengajarkan peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung. Nah, ini gampang. Jadi proses pembelajaran secara langsung untuk materi peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha ini yang paling tepat itu sebenarnya adalah studi lapangan ya, atau langsung mengunjungi situs-situs bersejarah terkait peninggalan sejarah Hindu-Buddha ini. Misalnya artefak atau peninggalan zaman Hindu-Buddha lainnya seperti prasasti misalnya, kemudian candi, kemudian istana, atau juga museum yang relevan. Nah, sumber yang sifatnya gambar, film, dokumenter, ataupun membuat replika itu tidak bisa digunakan untuk pembelajaran langsung karena itu kan sifatnya data sekunder ya. Jadi memang sudah di-recreate ulang, dibuat kembali. Sementara kalau misalnya langsung ke situs utamanya atau sumber pertamanya lah, istilahnya seperti itu, seperti candi,
prasasti seperti itu, maka itu akan lebih bagus untuk pengajaran secara langsung. Jadi soal nomor 3 ini jawabannya adalah B, melakukan studi lapang ke situs sejarah. Soal nomor 4, jika guru IPS akan mengajarkan materi tentang keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia, maka media pembelajaran berbasis IT yang utama adalah bla bla bla. Jadi ini untuk mengajarkan tentang keterampilan melihat pergerakan matahari dan benda-benda langit lah misalnya, atau musim gitu. Nah, perangkat IT yang paling cocok itu apa sih gitu. Nah, jadi untuk pembelajaran berbasis IT ini yang utama untuk mengembangkan keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia adalah peta tematik. Jadi peta yang memang khusus untuk membahas tema-tema tertentu yang basisnya adalah Android, yang tersedia berupa aplikasi dalam handphone guru dan peserta didik. Jadi aplikasi peta tematik ini bisa diinstal di handphonenya guru dan handphone siswa, dan itu nanti akan dijadikan sebagai media pembelajaran. Nah, sementara untuk peta-peta benda langit dan Google Map itu belum tersedia di Android ya, karena yang pertama benda-benda langit ini agak susah untuk mendapatkan aplikasinya di Android, sementara untuk Google Map sendiri tidak mendukung untuk mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruh musim. Jadi Google Map itu hanya untuk menentukan lokasi arah di permukaan bumi, gitu ya. Kemudian untuk peta buta tidak relevan dengan tujuan pembelajaran sekalipun menggunakan multimedia. Jadi teman-teman harus cek lagi ini tujuannya apa sih gitu. Kalau misalnya mengajarkan tentang keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari, itu kan nggak nyambung kalau menggunakan peta buta. Jadi yang paling benar itu jawabannya adalah C, peta tematik berbasis Android. Nah, soal nomor 5, tujuan utama pembelajaran IPS adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat majemuk yang demokratis. Oleh karenanya, materi pembelajaran IPS seharusnya memberikan pengetahuan yang kontekstual, yaitu bla bla bla. Jadi, teman-teman harus fokus ke istilah kontekstual ya. Nah, jadi pembelajaran IPS yang kontekstual itu artinya adalah pembelajaran yang menyajikan fakta, konsep, serta fenomena sosial dan budaya yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat dan sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Pembelajaran kontekstual diharapkan memberikan pengetahuan yang praktis bagi peserta didik untuk dapat memahami dan mengatasi masalah sosial yang dihadapinya. Jadi dalam merancang pembelajaran kontekstual ini harusnya guru itu memilih dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi sesuaikan dengan konteksnya gitu. Jadi konteksnya itu adalah pembelajaran menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik di kehidupan yang majemuk gitu. Itu tujuannya. Nah, fenomena politik, ekonomi, sosial, dan budaya disajikan secara integrated dalam satu tema yang berakar pada kehidupan masyarakat. Pembelajaran IPS juga harus menyajikan problem yang dihadapi oleh masyarakat sehingga memberikan bekal pengetahuan yang memadai kepada siswa harusnya. Kemudian juga potensi dan sumber daya yang ada serta dimiliki agar dapat menginspirasi dan menggugah ide dari peserta didik untuk menyelesaikan persoalan. Kemudian potensi kekayaan sosial dan budaya, kearifan lokal, sejarah, kesenian, lagu rakyat, dan potensi-potensi lainnya juga perlu disajikan sehingga peserta didik memiliki kepribadian yang kuat di tengah kemajuan zaman. Kemudian di dalam konsep dan teori sosial yang terkini sangat penting untuk diajarkan karena akan memberikan tambahan wawasan dan paradigma kepada peserta didik. Akan tapi hal tersebut belum tentu relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat, di mana peserta didik ini tinggal karena didasarkan pada fenomena dan fakta dari masyarakat lain yang secara sosial dan kultural berbeda dengan masyarakat Indonesia. Nah, masalah sosial yang aktual, yang modern dan dinamis perlu juga disampaikan agar peserta didik ini tidak gagap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Namun sekali lagi masalah sosial yang terjadi di masyarakat modern berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang sedang berkembang seperti masyarakat Indonesia. Gitu ya, jadi kontekstual itu artinya lebih ke mengarah ke tujuannya. Jadi tujuan pembelajarannya apa sehingga materinya harus menggunakan atau harus mengarah ke konteks yang akan dituju. Jadi yang soal nomor 5 ini jawabannya udah pasti yang A ya, menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran, serta sesuai dengan konteks sosial budayanya. Kayak gitu. Kemudian soal nomor 6, pendidikan IPS SD memuat banyak nilai, antara lain nilai edukatif, nilai ketuhanan, filosofis, dan praktis.
Untuk mengembangkan nilai praktis bagi peserta didik, maka pembelajaran IPS sebaiknya diarahkan untuk bla bla bla. Jadi ini ada 4 nilai ya, ada edukatif atau nilai pendidikan, kemudian nilai ketuhanan, kemudian nilai filosofis, dan kemudian juga ada nilai praktis. Nah, yang ditanya di sini adalah nilai praktis. Otomatis teman-teman harus hafal atau tahu perbedaan dari empat nilai itu tadi. Nah, jadi dalam proses peningkatan perilaku sosial melalui pembinaan nilai edukatif tidak hanya terbatas pada perilaku kognitif, melainkan lebih mendalam lagi berkenaan dengan perilaku afektifnya. Melalui pembelajaran IPS, perasaan, kesadaran, penghayatan, sikap, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dari si peserta didik ini ditingkatkan sehingga kejelian terhadap berbagai fenomena seperti ketimpangan sosial, penderitaan orang lain, perilaku yang menyimpang dari norma dan sosial melalui IPS yang ditanamkan sampai menyentuh nuraninya. Jadi itu harus sampai membuat si peserta didik ini merasa tergugah, kayak gitu, merasa tergugah sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Jadi pokok bahasan IPS itu nggak hanya membahas tentang konsep-konsep dan teori-teori aja gitu loh, tapi juga menggali fakta, fenomena, dan masalah kehidupan sehari-hari yang memiliki nilai praktis. Misalnya mulai dari lingkungan keluarga, di pasar, di jalan, di tempat-tempat bermain, dan seterusnya. Jadi benar-benar mengacu ke prakteknya. Kalau kita ngomong nilai praktis. Jadi langsung ke praktek realnya mau seperti apa sih. Nah, kalau misalnya nilai filosofis itu merupakan dasar bagi tumbuh dan berkembangnya peserta didik untuk memahami filosofi dan kearifan yang hidup di tengah-tengah masyarakat sehingga mampu memecahkan persoalan secara arif, bijaksana, dan tidak radikal. Nah, kemudian nilai ketuhanan itu merupakan nilai untuk dapat menghayati sendiri tentang nikmat apa saja yang sudah kita dapatkan sebagai manusia. Tentunya nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang berbeda dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lain seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Itu. Jadi itu perbedaannya antara nilai edukatif, nilai ketuhanan, filosofis, dan praktis. Jadi otomatis di sini untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah yang B ya, mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. Kita lanjut soal nomor 7. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih, maka agar peserta didik memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya, pembelajaran IPS SD perlu menggunakan pendekatan bla bla bla. Jadi ini ada kecanggihan teknologi, namun peserta didik juga diarahkan agar mereka memahami fenomena dan fakta yang ada di lingkungan sosial. Nah, jadi pendekatannya mau pakai apa sih gitu. Nah, jadi di sini untuk memahami fakta itu dan memahami fenomena juga di lingkungan sekitar, pembelajaran IPS itu sebaiknya menggunakan pendekatan kontekstual. Jadi seperti yang dibahas di soal nomor 5 tadi ya, kontekstual berdasarkan tujuannya gitu. Karena akan memberikan peserta didik ini gambaran tentang lingkungannya serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif karena pengamatan longitudinalnya terhadap lingkungan itu jauh lebih mendalam. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju dengan tidak serta-merta mengubah pola pikir, kelakuan, kehidupan sosial dan budaya. Oleh karenanya pemahaman kontekstual itu sangat penting dimiliki oleh peserta didik. Harus ngerti untuk memposisikan diri. Sedangkan pendekatan konstruktivisme lebih berorientasi pada pengembangan kognitif agar siswa memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perkembangan masyarakat melalui proses ilmiah. Itu konstruktivisme, jadi lebih ke penelitian. Kemudian melalui proses konstruktivisme ini peserta didik memiliki keterampilan kognitif yang sangat berguna untuk memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Pada sisi yang lain, pendekatan kooperatif itu menekankan pada pengembangan keterampilan sosial peserta didik, khususnya keterampilan dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain di dalam masyarakat. Nah, itu yang keterampilan kooperatif, jadi masalah komunikasi dengan orang lain. Kemudian hal ini sangat penting mengingat kehidupan dan kemajuan masyarakat menuntut partisipasi dan kolaborasi yang konstruktif dari seluruh warga negara. Jadi kalau siswa itu tidak memiliki kemampuan kooperatif, nah bagaimana dia akan membangun negeri ini? Sementara dia sendiri tidak bisa bekerja sama dengan anak-anak lainnya gitu. Jadi untuk memahami kecanggihan teknologi ini untuk sesuai soal nomor 7 ini jawabannya yang paling benar itu adalah yang C ya.
harus menggunakan pendekatan kontekstual atau tujuan agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. Soal nomor 8, lokasi sekolah yang berada dekat dengan pasar sangat mendukung untuk dipergunakan sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran IPS, khususnya tentang bla bla bla. Gitu. Jadi menggunakan pasar nih untuk pembelajaran IPS tujuannya buat apa? Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu sumber belajar itu merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Jadi source of learning, sumber belajar itu sangat penting dalam proses pembelajaran itu tadi. Nah, sumber belajar pengertiannya itu adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Nah, lingkungan sendiri menurut Effendi tahun 2009 merupakan suatu gejala alam yang ada di sekitar kita, di mana terdapat interaksi antara faktor biotik atau makhluk hidup dan faktor abiotik yang tidak hidup, di mana lingkungan menyediakan rangsangan atau stimulus terhadap individu dan sebaliknya individu memberikan respon terhadap lingkungannya. Nah, kemudian guru dapat memanfaatkan pasar sebagai sumber belajar terkait dengan materi tentang jual beli gitu, karena di situ terdapat interaksi faktor biotik gitu ya antara si penjual dan pembeli, dan juga ada faktor dengan abiotik yaitu barang-barang yang dijual itu tadi, barang-barang dagangan kayak gitu. Nah, jadi penggunaan pasar dalam pembelajaran IPS ini khususnya akan sangat bagus digunakan untuk memberikan gambaran tentang kegiatan jual beli secara langsung atau Oke, selanjutnya kita lihat nomor 9. Nah, nomor 9 ini, pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk di muka bumi membawa permasalahan yang sangat kompleks bagi kehidupan umat manusia. Kerusakan lingkungan hidup dirasakan semakin parah, di mana hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat manusia karena bla bla bla. Nah, ini silakan teman-teman langsung aja komen di bawah untuk jawabannya. Nanti akan kita bahas sama-sama dan akan saya komen kalau misal jawaban teman-teman sudah betul atau masih salah. Kemudian yang soal nomor 10, urbanisasi merupakan salah satu fenomena yang melanda negara-negara yang sedang berkembang. Perspektif geografi terhadap fenomena urbanisasi adalah bla bla bla. Nah, ini juga silahkan teman-teman dicoba aja dijawab di kolom komentar. Nanti juga akan saya kasih komentar apakah itu jawabannya sudah benar atau belum. Buat teman-teman yang lain juga kalau pengen mengomentari jawaban teman-teman yang lain juga bisa banget ya. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita untuk materi PPPK edisi kompetensi guru IPS SD part 1. Jadi teman-teman yang tertarik dengan video ini silahkan klik like, comment, and share. Dan untuk video-video lainnya teman-teman bisa langsung aja lihat di playlist CPNS PPPK ya. Di situ udah banyak banget kumpulan soal-soal CPNS dan kumpulan soal-soal PPPK yang bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi tes PPPK tahun 2022. Jadi sekian dulu dari saya, semoga sukses ujiannya dan bisa lulus di PPK tahun 2022. See you next time, have a nice day, bye bye.